Sebelumnya, dia memfokuskan sebagian besar energi internalnya pada senjatanya untuk memastikan daya hancurnya. Sekarang, untuk mengimbangi kecepatan Lim Lei, dia telah memindahkan energi internalnya ke tubuhnya. Mendengar analisis Hakaiman, Lim Fong masih sedikit tidak percaya. Dia bertanya dengan curiga, distribusi energi internal gadis kecil ini ternyata begitu kuat. Saat ini, Hakaiman juga harus mengakui bahwa dia telah salah menilai, memang meremehkannya. Namun, mengamati pertandingan sejauh ini, dia juga menyadari luka-luka Lo Kaining semakin parah dan kehabisan tenaganya hanya tinggal menunggu waktu. Hakaiman memejamkan mata dan berkata pelan, Lim Loi juga sudah menyadarinya. Di sisi lain, Lim Loi ingin menggunakan satu serangan untuk menentukan pemenang. Sekarang adalah waktunya melancarkan serangan dahsyat untuk mengakhiri pertandingan. Lo Kaining membuka mata bulatnya lebar-lebar, menatapnya tanpa berkedip. Lim Loi tiba-tiba menusukkan tombaknya dengan kuat ke arahnya. Lo Kaining tidak sempat mengelak, terkena serangan itu, dan merintih kesakitan, darah segar menyembur dari mulutnya. Lim Loi melihatnya dan tersenyum sangat percaya diri, mengira ini pasti adalah serangan penentunya. Namun, tepat saat itu, Lo Kaining justru tertawa dingin, seolah mengisyaratkan sesuatu. Lim Loi melihatnya seperti itu dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mulai panik, dahinya sudah berkeringat. Saat itu, Lo Kaining segera mengubah tombaknya kembali ke bentuk aslinya, melilit erat tombak Lim Loi. Aku menangkapmu. Ini jurus yang kutunggu darimu. Lim Loi tidak menyangka Lo Kaining memiliki jurus ini. Dalam hatinya sangat panik, dia berpikir, bocah ini menggunakan cambuk untuk melilit tombakku. Dia sama sekali tidak berniat menggunakan teknik tombak untuk menentukan kemenangan. Segera setelah itu, Lo Kaining dengan tegas menarik tombak itu dengan kuat ke arahnya. Tombak itu segera lepas dari genggaman Lim Loi. Lim Loi yang kehilangan tombaknya semakin panik. Dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan ingin merebut kembali senjatanya. Tepat saat tangannya akan menyentuh gagangnya, dalam benaknya dia hanya berpikir untuk segera merebut kembali senjatanya. Lo Kaining mengayunkan cambuk dari belakang, ujung cambuk itu dengan cepat melilit leher Lim Loi dan menariknya dengan kuat, seluruh tubuh Lim Loi terlempar ke udara. Aku menangkapmu. Lim Fong melihat adiknya di balik keadaannya. Kalah secara tragis, dia berdiri di luar memanggil nama Lim Loi dengan cemas. Sementara itu, kelompok Ladetia yang melihat adegan ini sangat bersemangat, semuanya bersorak memuji. Bagus sekali. Saat itu, Lo Kaining mencengkeram erat cambuknya, terus mengendalikan Lim Loi yang terduduk, menekannya kuat-kuat agar tidak bisa bergerak, dan mengancam dengan keras. Menyerahlah. Lim Loi tetap menolak dengan gigih. Kesadarannya mulai kabur. Lo Kaining dengan marah mengencangkan cengkeramannya, menekan begitu kuat sampai air mata dan ingus Lim Loi berkucuran. Menyerahlah, kamu sudah tidak tahan lagi. Semakin keras dia berteriak. Menyerah, Lim Loi kesakitan tidak bisa berkata-kata, darah segar berhamburan. Tiba-tiba terdengar suara krek dari leher Lim Loi, menandakan bahwa nyawanya telah berakhir di sini. Melihat itu, Lo Kaining matanya terbelalak, sangat terkejut. Dia melepaskan cambuk di tangannya. Lo Kaining belum sepenuhnya sadar dari syok. Wasit sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengumumkan bahwa pemenang telah ditentukan. Lo Kaining ditarik oleh wasit. Tangannya diangkat tinggi, tetapi hatinya masih tidak bisa tenang. Putaran pertama pertandingan antara murid inti dan murid luar, pemenangnya adalah dia. Dia hampir tidak percaya telah membunuh seseorang, ketakutan perlahan muncul di matanya. Adik seperguruan luar Lo Kaining. Ladetia melihat keadaannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Adakah orang yang memenangkan pertandingan tapi begitu terpukul seperti ini? Dia sedikit memiringkan kepala, menatap Lai Changyan dengan angkuh, lalu berpikir, sudahlah, serahkan saja padamu. Aku tidak pandai menghibur orang lain. Kemudian berkata, pergilah hibur dia, kuserahkan padamu. Lai Changyan mendekat dan memeluk Lo Kaining, menghibur. Kaining kecil, jangan bersedih lagi. Selanjutnya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Ladetia dan semua orang terdiam. Mengingat level pembunuhan pertama kali, memang dia membunuh dengan sangat baik. Apakah ini yang namanya menghibur?
Tepat saat itu, suara genderang terdengar. Wasit juga segera berdiri dan mengumumkan, "Hadirin sekalian, pertandingan kedua akan segera dimulai. Kontestan nomor 2 Lim Fong dan Fong Mingtang dipersilakan naik ke arena." Nam Huaingan berdiri di samping dengan bersemangat menyemangati Fong Mingtang. "Ayo, kakak seperguruanku, semangat! Kakak seperguruan Fong." Kata-kata penyemangat ini membuat Fong Mingtang semakin berani menghadapi pertarungan. Dia berkata dengan percaya diri tanpa sedikit pun rasa takut. "Tenang saja, aku pasti akan menang." Di sisi lain, Dao Huang juga sedang menghibur muridnya. "Lim Fong, kematian adikmu memang disayangkan, tapi dia memang tidak sebanding denganmu. Apa yang perlu disesali?" Mata Lim Fong menjadi gelap gulita. Satu tangannya mencengkeram kerah baju, bersiap melepas jubah hitam luarnya, dan mengertakkan gigi dengan marah berkata, "Dia hanya adik laki-laki yang tidak berguna." Keduanya sudah berdiri kokoh di ring pertarungan. Wasit berseru keras. Kedua belah pihak bersiap. Lim Fong mengambil posisi bertarung, murahnya seperti naga. Fong Mingtang juga tidak kalah kuat, senjatanya adalah pedang panjang. Suara genderang dan sorakan kembali menggema, menandakan dimulainya pertandingan. Begitu sorakan berakhir, Lim Fong segera melesat ke arah Fong Mingtang yang masih belum bergerak. Lim Fong melancarkan tusukan pedang yang tajam, yang berhasil ditangkis oleh Fong Mingtang menggunakan batang pedangnya. Namun Lim Fong segera menggunakan pedang lainnya untuk menyerang Fong Mingtang, meskipun hanya berhasil menggores kulit lawannya. Lim Fong sedikit terkejut dalam hati. Tidak tergores dalam, teknik kekerasan ini memang hebat. Segera setelah itu, dia dengan marah mengubah jurusnya, pedang ganda saling menyilang membentuk huruf X, terus-menerus menebas kuat ke arah Fong Mingtang. "Mari kita lihat seberapa keras dirimu." Fong Mingtang masih mencengkeram erat batang pedangnya, lalu tiba-tiba mengayunkannya dengan kuat, membentuk lengkungan di depannya, mendorong mundur Lim Fong. Lim Fong sangat marah, menggeram keras. "Hanya itu saja kemampuanmu." Setelah berkata demikian, dia kembali mengayunkan pedang ganda dan melesat ke arah Fong Mingtang. Lim Fong terus-menerus didorong mundur. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia menghentakkannya dengan kuat, menggunakan momentum itu untuk kembali menyerang Fong Mingtang. Selanjutnya, dia kembali menggunakan jurus yang sama untuk menekan Fong Mingtang, membuat Fong Mingtang selalu berada dalam posisi pasif. Di bawah arena, para murid inti dari faksi Dao Huang yang melihat kakak seperguruan mereka terus-menerus menekan lawan, berseru keras dengan gembira. "Bagus sekali serangannya, penekanannya sangat sempurna." Fong Mingtang saat ini sudah merasa lelah, senjatanya sudah penuh dengan bekas tebasan pedang dari Lim Fong. Nam Huainan melihat itu dan merasa cemas tak tenang. Kakak seperguruan Fong sudah tertekan sepenuhnya. "Jangan panik, itu hanya luka luar." Fong Mingtang tetap tenang, sangat tenang, menunggu serangan Lim Fong berikutnya di luar. Dao Huang menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, dan berkata, "Kematian Lem Lo telah memprovokasi Lim Fong, membuatnya mengabaikan pertahanan diri, dan secara paksa mendesak pil darah Buddha." Saat itu, Lim Fong berputar sendiri membentuk pusaran angin, dengan cepat mendekati Fong Mingtang, dan menggeram marah. "Bertahan dan menyerang balik, hanya itu niatmu." Matanya melotot, urat-urat hijau menonjol di wajahnya, terlihat sangat menakutkan. "Badai pasir, coba terima jurusku ini." Setelah berkata demikian, Lim Fong segera mengayunkan pusaran angin yang baru saja terkumpul dari jurus awalnya, menebas lurus ke arah Fong Mingtang. Selanjutnya, pukulan naga datang menyerbu. Saat ini, Fong Mingtang mati-matian menahan, tetapi tekanan dari jurus Lim Fong ini terlalu besar, memaksanya untuk terus-menerus mundur sangat jauh. Fong Mingtang segera menancapkan tombaknya dengan kuat ke lantai arena. Dengan demikian menstabilkan tubuhnya, agar tidak terlempar ke bawah. Serangan Lim Fong nyaris membuatnya jatuh dari arena, kedua kakinya hanya berjarak pendek dari tepi. Melihat itu, Lim Fong menyeringai jijik, mendengus dingin. Masih belum mau jatuh. Segera setelah itu, dia mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Tangan yang lain memegang pedang menunjuk ke depan, bersiap melancarkan gelombang serangan baru. Dia berkata dengan sombong, "Benar-benar berbahaya, benar-benar berbahaya. Nyaris saja kamu mendapatkan keuntungan gratis."
Jangan turun dari arena lagi, langsung saja ke neraka. Fuang Mingtang saat itu sudah tidak bisa bertahan lagi, dia memuntahkan seteguk darah segar. Lam Fong melihatnya Fuang Mingtang kesakitan dan berjuang, dalam hatinya merasa sangat senang. Mengolok-olok, muntah darah. Ya, hei, jangan-jangan kamu dengan sedikit kemampuan itu sudah tidak bisa bertahan, ya. Fuang Mingtang memegangi perutnya dengan satu tangan, kesakitan tak tertahankan. Dalam hatinya juga mulai panik, memikirkan strategi, mungkinkah dia benar-benar tidak bisa bertahan, sudah tidak sanggup lagi. Organ dalamnya sepertinya sudah terluka parah, dan dia sudah sedikit kehilangan kekuatan. Dia mencoba mengatur napasnya, berusaha menstabilkan aura dan kekuatan fisiknya tetapi masih tidak bisa meredakan luka. Lam Fong melihat Fuang Mingtang selemah itu, tertawa dingin penuh penghinaan lalu mengayunkan pedangnya dan menyerang. Mangsa hidup kali ini, dia sudah berniat membunuh, bermaksud mendorong Fuang Mingtang ke ambang kematian, jelas ingin melancarkan jurus pamungkas. Tubuh Lam Fong berputar, berubah menjadi pusaran yang mengancam. Kalau begitu, biarkan aku mengantarmu sampai akhir. Saat ini, niat pedangnya mengental menjadi satu kepala serigala merah menyala yang ganas melesat ke depan. Segera setelah itu, satu kepala serigala lagi muncul. Dua kepala serigala dengan aura ganas menyerang Fuang Mingtang secara bersamaan. Nam Huaingan yang selalu berdiri mengamati, melihat itu terkejut dan pucat, lalu buru-buru berteriak, "Tidak bisa, kakak senior Fuang, serangan seperti itu, kakak senior Fuang pasti tidak akan bisa menahannya." Dia berteriak cemas. Kakak senior Fuang, cepat menghindar. Namun, Fuang Mingtang saat ini tenggelam dalam ingatan. Dirinya dan para murid luar sekte selalu diintimidasi oleh murid dalam sekte. Kakak senior, kamu jangan keras kepala lagi, kita yang salah. Saat itu, Fuang Mingtang dengan marah bertanya, apa salahnya kita datang ke pavilion penyimpanan kitab suci? Tapi setiap kali, dia hanya menerima tatapan menghina dari kerumunan murid dalam sekte. Ya, mereka menganggap, apakah ini tempat yang bisa kalian murid luar sekte datangi? Kenapa masih memanggil kakak senior? Tidakkah kalian merasa malu? Kalian hanyalah pemimpin sekelompok sampah. Saat itu, Fuang Mingtang merasa dia harus menjadi lebih kuat. Maka dia pergi memohon kepada seorang tetua. Kau ingin aku mengajarimu teknik kultivasi tingkat tinggi? Ya. Cudin Hai yang sedang mabuk berkata, Mingtang, apakah kamu salah paham? Tetua itu duduk di kursi dengan wajah polos berkata, bukan aku tidak mengajarimu, hanya saja bakat murid luar sekte kalian terbatas. Dia menatap Fuang Mingtang yang sedang berlutut di tanah, dengan dingin berkata, jika memaksakan diri berlatih teknik kultivasi tingkat tinggi, aku khawatir itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Fuang Mingtang menundukkan kepala berlutut di tanah, mendengar kata-kata penghinaan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan jijinya. Pada usia 6 tahun, dia sudah menjadi murid luar sekte dari sekte kuno itu. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami satu prinsip bahwa baik berdiri tegak maupun berlutut memohon, murid luar sekte akan selalu satu tingkat lebih rendah dari orang lain. Sampai suatu hari, ada secercah harapan yang mengusir kegelapan dalam hidupnya. Itu dibawa oleh seseorang. Orang itu adalah Lagetia. Pemuda dengan wajah serius berdiri di depannya dengan lantang berkata, apa masalahnya dengan murid luar sekte? Apa masalahnya dengan murid dalam sekte? Aturan buruk macam apa ini? Biarkan aku menghancurkan aturan ini agar sekte kuno dupa pembersih tidak lagi membedakan murid dalam sekte dan murid luar sekte. Kata-kata ini membuat harapan di hati Fuang Mingtang menyala kembali. Matanya tiba-tiba menjadi teguh dan bersinar. Dalam hatinya dia berpikir, murid senior kepala. Kembali ke kenyataan. Fuang Mingtang masih tenggelam dalam ingatan. Lam Fong sudah menyerang di depannya. Segera setelah itu, jurus Lam Fong menyelimuti Fuang Mingtang, hampir tidak ada jalan keluar. Melihat itu, para murid junior Lam Fong di bawah Rin berteriak dengan gembira. Bagus sekali, sudah membalas 1 poin. Sementara dia, Lam Fong, masih dengan tenang mengamati pertandingan. Di sampingnya terdengar lagi desahan penyesalan. Kakak senior Fuang. Satu ayunan pedang Lam Fong tadi menebas ke bawah, debu berterbangan menutupi siluet orang di arena.
Beberapa saat kemudian, debu perlahan menghilang. Lam Fong sepertinya merasakan sesuatu, berpikir dalam hati. Tidak, tidak benar. Yang terlihat hanya Fuang Mingtang masih berdiri kokoh di tempatnya, sama sekali tidak jatuh. Kenapa masih belum jatuh? Nem Huainan melihat Fuang Mingtang aman dan sehat, segera berseru gembira. Kakak senior. Tiba-tiba, jepit rambut dan sanggul rambut Fuang Mingtang jatuh ke tanah. Disertai dengan perkataan yang tegas, aku pernah berkata, saat ini. Namun saat ini, seluruh tubuh Fuang Mingtang berkobar dengan niat bertarung, aura yang melambung tinggi. Sekali lagi, dia menyatakan, pertandingan ini aku pasti akan menang. Dia mendekat selangkah demi selangkah, memperpendek jarak dengan Lam Fong. Sejak dulu aku selalu. Tapi saat dia berpikir begitu, suaranya membawa tekanan kuat, memaksa Lam Fong untuk mundur. Status murid luar sekte, kita selamanya tidak bisa mengangkat kepala. Tapi aku sudah salah. Wajah Fuang Mingtang menjadi serius. Dia menundukkan kepala menyalahkan dirinya sendiri. Ini karena aku tidak cukup kuat, tidak bisa melindungi martabat murid luar sekte. Lam Fong saat ini dalam hatinya sudah panik, tapi masih mencoba bersikap keras kepala. Omong kosong apa yang kamu katakan? Belum sempat Lam Fong selesai bicara, Fuang Mingtang sudah mempercepat serangannya. Dalam sekejap muncul di depan Lam Fong, dengan gagah berani berteriak, aku adalah murid senior kepala murid luar sekte Fuang Mingtang. Aku ingin berdiri dengan bermartabat di puncak dunia ini. Selesai bicara, dia dengan tegas menusukkan tombaknya ke arah Lam Fong. Tombak demi tombak menyerang bertubi-tubi. Lam Fong saat ini benar-benar sangat ketakutan, tapi masih berusaha menunjukkan sikap angkuh, berteriak, sampah murid luar sekte, jangan terlalu cepat berbangga diri. Nem Huainan berdiri di luar arena mengamati pertandingan, melihat Fuang Mingtang tiba-tiba menjadi begitu berbeda, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, ada apa? Kakak senior Fuang, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Orang di sampingnya juga serentak menjawab, level kultivasinya tiba-tiba meningkat. Aku khawatir, seperti yang kamu duga, dia sedang membakar masa hidupnya. Fuang Mingtang masih menyerang dengan aura yang melambung tinggi. Lai Changnan mendengar itu, melirik kecil dengan tatapan menyalahkan. Kamu lagi-lagi mengajari muridmu melakukan hal ini. Aku sama sekali tidak mengajarinya hal itu. Lai Detia menjawab dengan tenang. Lo Kaining yang tadinya diam juga bertanya dengan penasaran. Mengapa harus melakukan itu? Apakah benar-benar harus mempertaruhkan nyawa? Lai Detia melihat semua orang masih belum mengerti, lalu menjelaskan. Karena ada hal-hal yang lebih penting daripada nyawa. Benar, benar. Itulah martabat. Nem Huainan dengan ekspresi pintar menimpali. Tapi dia, Nem Huainan tidak menduga maksud Lai Detia. Lai Detia sedikit menyeringai dan menjawab, itu adalah ambisi. Nem Huainan mendengar itu buru-buru melambaikan tangan membantah. Jangan, jangan. Bagaimana mungkin kakak senior Fuang seperti orang yang punya ambisi? Dia membakar dirinya sendiri demi kebangkitan murid luar sekte. Di sisi lain, Fuang Mingtang terus menyerang Lam Fong, membuatnya mulai bertahan dengan sangat sulit, dipukul mundur terus-menerus. Dia Lam Fong menggertakkan gigi dan mengumpat. Lam Fong bergumam, sialan. Fuang Mingtang dengan aura berkobar, sambil menyerang sambil mencemooh. Bagaimana? Mungkinkah kamu dengan sedikit kekuatan ini sudah tidak bisa bertahan? Lam Fong sekarang sepenuhnya dalam posisi pasif, bahkan menghindar pun sulit, apalagi membalas serangan. Hakim Eng melihatnya dan menggerutu kesal. Dia terlihat buruk sekali, ditekan oleh murid luar sekte sampai hanya tahu mundur. Dia berteriak keras. Dasar brengsek, bertarunglah dengan serius. Jangan sampai aku tidak punya kesempatan untuk naik ke arena. Lam Fong dengan susah payah menghindari serangan, mendengar itu hanya merasa semakin kesal. Dalam hatinya dia mengumpat, sangat menyebalkan. Kalau hebat, kamu saja yang masuk dan bertarung. Di sisi lain, Hakim Eng masih terus mengumpat, dasar bodoh, sudah sampai di tepi arena. Sangat cepat, kaki Lam Fong sudah menyentuh tepi arena. Dia menghentikan langkahnya, menatap tajam lawannya, berpikir dalam hati. Tepi Rin, apakah aku lagi-lagi terpojok sampai sini?
Fuang Mingtang mengarahkan ujung tombaknya padanya dan bertanya, "Kamu masih mau lari kemana lagi? Turun dari Rina." Fuang Mingtang dengan aura yang melambung tinggi memprovokasi. "Kemenangan seperti ini, aku tidak butuh. Kemarilah, mari kita tentukan pemenang dengan cara yang jujur dan adil." Lam Fong yang dihina seperti itu, amarahnya benar-benar meledak, menggeram. "Sialan kalian murid luar sekte." Lam Fong sekali lagi meledakkan aura yang lebih kuat, berteriak, "Ada batasnya dalam meremehkan orang." Para murid dalam sekte di luar arena juga berseru kaget. "Wow, aura ini bahkan lebih kuat dari Hellcat." "Diam!" Fuang Mingtang saat ini juga berteriak keras. "Pertaruhkan nyawa untuk menentukan pemenang." Begitu selesai bicara, aura di tubuhnya juga meledak dengan dahsyat. Kelompok Ladatia juga mengikuti pertarungan dengan tegang. Nam Huaingan berbisik, "Saatnya menentukan pemenang dan kalah. Jangan sampai ada korban jiwa lagi." Tiba-tiba, Feng Mingtang dan Lin Feng meraung secara bersamaan. Segera setelah itu, keduanya saling menyerbu, bertekad bertarung mati-matian dalam serangan terakhir. Pada saat ini, kilatan api menyambar di arena pertarungan, membuat penonton sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Seluruh arena yang luas tertutup asap dan debu. Wasit tersedak hingga batuk tanpa henti. Di sisi lain, Yao Hong dan Ha Jianying tetap tenang seperti biasa, mengamati pertarungan. Namun, para murid inti mereka sudah tidak bisa lagi menahan ketenangan. Mereka bertanya dengan penasaran, "Sudah menang atau belum?" Nam Huaingan berusaha membungkuk ke depan, matanya fokus tidak berkedip sedikit pun. Karena tidak bisa melihat situasi di arena, wasit segera berteriak keras, "Kalian berdua, cepat hentikan. Jika terus bertarung, maka..." Asap tebal perlahan menghilang, wasit terkejut melihat pemandangan di depannya. Lin Feng menusuk tepat di jantung Feng Mingtang dengan satu pedang di tangannya. Pedang yang lainnya menusuk dada kanan Feng Mingtang. Setiap tusukan pedang hanya menancap pendek, tetapi cukup untuk membuat Feng Mingtang berada di ambang kematian. Feng Mingtang mati-matian membakar sumber kehidupannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sebuah tombak panjang menusuk menembus tubuh Lin Feng, tetapi hanya mengenai bagian pinggang. Wajah Feng Mingtang menggelap, darah segar terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Seseorang berteriak keras, luka Lin Feng juga tidak ringan. Keduanya sudah luka parah, berjuang untuk tetap berdiri dengan bantuan senjata di tangan. Tidak ada yang mau menyerah, kalau begini terus tidak akan baik. Keduanya sudah kehilangan kesadaran. Melihat itu, wasit segera menyatakan, "Sare." Tim medis cepat datang untuk menyelamatkan mereka. Sangat cepat, tim medis tiba. Feng Mingtang diletakkan di tandu oleh tim medis dari Regu 5 dan dibawa keluar. Nam Huaingan berlari terburu-buru, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia khawatir dan panik. "Kakak senior, jangan sampai kenapa-kenapa ya. Jangan bicara buruk." Sepasang kaki jenjang yang sangat indah. Sosok anggun Li Shuangyan menghalangi jalan para pembawa tandu. "Tunggu sebentar." Dia memegang sebotol pil obat di tangannya, perlahan berkata, "Ambillah sebotol pil obat ini." Setelah itu, Li Shuangyan meletakkan botol pil obat di tandu, berpesan kepada mereka, "Setelah mengobati lukanya, berikan ini padanya. Menyelamatkan nyawanya sama sekali tidak akan menjadi masalah." Ladatia bertanya dalam hati, "Jangan-jangan ini milik gerbang iblis 9 suci." Melihat itu, Ladatia pun angkat bicara. "Kebaikan ini akan aku ingat. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Li Shuangyan." Li Shuangyan menatap Feng Mingtang yang pingsan tidak sadarkan diri di tandu, menghela napas dengan penuh penyesalan. Prajurit seperti ini, bahkan di sekte iblisku pun jarang terlihat. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan rasa hormatku, hanya itu saja. Di sisi lain Terin, 2 orang pembawa tandu menurunkan Lin Feng, melaporkan, "Tetua tenang saja, dia masih bisa diselamatkan." Namun Yao Hong sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Lin Feng, membentak, "Jika bisa diselamatkan, bawa turun. Jika mati, kuburkan saja." Yao Hong bertanya, "Melaporkan apa?" Pembawa tandu yang mendengar itu terkejut hingga pucat pasi, segera menjawab, "Baik, baik," lalu melangkah lebih cepat. Yao Hong menatap punggungnya dan mengumpat, "Dasar sampah."
Ha Jianying yang berdiri di sampingnya segera menenangkan. Guru, redakan amarahmu, ini belum yang terburuk. Akhirnya, ekspresi Ha Jianying berubah, kilatan merah muncul di matanya. Dia melanjutkan dengan tenang. Ikuti aku untuk merebut kembali kemenangan, nanti kita pikirkan lagi. Sebuah aura pembunuh melonjak, membuat burung-burung ketakutan berterbangan ke segala arah di seberang sana. Nam Huainan juga merasakan aura pembunuh yang pekat ini, tanpa sadar melihat ke depan. Dalam hati ia menebak, aura pembunuh ini berasal dari Ha Jianying. Tubuh Nam Huainan tanpa sadar gemetar, tidak bisa dikendalikan. Dalam hati ia terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Sialan, hanya segini saja sudah membuatku gemetar tak terkendali. Nam Huainan menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, menyebalkan. Ladatia di sampingnya dengan tenang memprovokasi. Kamu takut, bisa langsung menyerah. Nam Huainan mendengar itu dan segera melambaikan tangan, tergagap-gagap berkata, Kakak murid agung, apa yang kamu katakan? Aku tidak takut, aku tidak bercanda denganmu. Ladatia melipat tangan di dada, dengan nada tenang, kalau mau menyerah, menyerah saja. Dia kembali menyebut dua rekannya yang tadi bertarung mati-matian untuk menghibur. Bagaimanapun juga, Lou Jianing dan Feng Mingtang sudah berusaha. Setelah itu, Ladatia kembali meliriknya, berkata, sekalipun kamu kalah, tidak apa-apa. Nam Huainan mengepalkan tangan, meskipun masih gemetar, tetapi tetap berkata dengan tegas, memintaku menyerah, aku tidak bisa melakukannya. Tatapan mata Nam Huainan penuh tekad, dia berkata, bagaimana bisa aku mengkhianati usaha mereka? Aku tidak akan mundur. Ladatia tampaknya sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam hati Ladatia diam-diam senang, di wajahnya menunjukkan senyum puas. Sangat cepat, dering lonceng yang tergesa-gesa kembali berbunyi. Wasit mengangkat tangan dan berseru keras. Ronde ketiga dimulai. 12 kontestan mengambil posisi. Kali ini, wasit mengingatkan Ha Jianying dan Nam Huainan. Pertarungan kali ini sudah terlalu lepas kendali. Semoga kalian berdua tahu batasnya. Tenang saja. Ha Jianying menunjukkan sikap bebas. Beberapa helai rambut yang jatuh di kedua pipinya semakin menambah kesan flamboyan. Dia berkata untuk menenangkan, aku tidak seperti dua pengembara jalanan itu. Aku tahu batasanku saat menyerang. Nam Huainan sedikit berkeringat, tergagap-gagap membalas. Melihat Ha Jianying tersenyum padanya, dia semakin panik, bertanya dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Ha Jianying hanya tersenyum penuh makna, berkata dengan lembut, maaf, maaf. Ha Jianying kemudian melontarkan ejekan kepada lawannya, mengatakan bahwa dia tidak akan bertindak kejam. Nam Huainan tanpa sadar menghela napas lega, ekspresinya tampak agak lucu. Serangan psikologis tadi memang berhasil. Nam Huainan sudah dipengaruhi oleh kata-katanya. Dia mengalirkan energi esensinya. Aliran air muncul dan terus semakin banyak, mengelilingi tubuh Nam Huainan. Dia berteriak marah. Jangan terlalu meremehkan orang lain. Setelah berkata demikian, gumpalan air melesat lurus ke arah lawan. Nam Huainan dengan cepat mengerahkan jurus pedang air berliku, jurus rahasia. Aliran air di sekitar tubuh pedangnya terpisah menjadi dua pusaran air kecil lalu menyebar. Terimalah seranganku. Tatapan mata Ha Jianying tiba-tiba menjadi tajam. Sudut bibirnya membentuk senyum meremehkan. Tubuhnya sedikit berputar, berkata dengan santai, pergi. Terlihat di belakangnya, sebuah cahaya ungu yang kuat melesat keluar. Di bawah kendali jarak jauh Ha Jianying, cahaya itu dengan cepat melesat ke depan, menekan erat pedang lawan. Nam Huainan membelalakkan matanya, wajahnya penuh keheranan, menatap cahaya ungu yang melayang di udara. Dalam hati, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini dia cara Ha Jianying menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan pedang dengan sangat arogan. Ha Jianying lalu dengan dingin mengucapkan, kamu masih belum pantas untuk aku sendiri yang menyerang. Dia melanjutkan, tentu saja juga tidak pantas bagiku untuk melangkah satu langkah pun. Nam Huainan menatap tajam lawannya dan sudah menyadari bahwa ini adalah teknik mengendalikan pedang. Mengepalkan gagang pedang,
berpikir dalam hati. Orang ini sombong sampai tidak mau bergerak. Kalau begitu biarkan kamu. Begitu sampai pada pikiran ini, Nem Huainan langsung mengangkat pedangnya di depan tubuhnya, memejamkan mata dan memusatkan pikiran, menggumamkan mantra. Kalau sudah tidak bisa dihindari, maka belum selesai bicara, dia tiba-tiba melemparkan pedangnya. Nem Huainan dengan cepat mengerahkan jurus pedang air berliku arus kejut. Kekuatan dahsyatnya sampai para murid luar sekte pun merasa sedikit terkejut. Meriam air ini, bagaimana bisa dia maju secepat ini? Kalau begini terus, seberapa dahsyatnya ini? Haji Yening masih berdiri di tempat, dengan dingin menatap 4 aliran air yang melesat ke arahnya. Tatapannya menjadi dalam, aura pembunuh tersembunyi muncul. Dia berkata dengan suara dingin, "Cih!" Setelah berkata demikian, dia menjentikan jarinya dengan ringan. Pedangnya langsung melesat keluar, dengan mudah membelah gelombang air Nem Huainan. Melihat itu, Nem Huainan tidak bisa menahan ketercengangan, berpikir dalam hati. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa dipotong semudah ini? Gelombang airnya terpotong 2 oleh lawan, dengan cepat jatuh ke arena. Haji Yening dengan wajah tanpa ekspresi, berkata, "Sudah membuatku merasa bosan. Jika tidak, sangat cepat." Pedangnya mulai mengalami perubahan. Hakim An belum menyelesaikan perkataannya, hanya menjentikan jarinya pelan. Pedang yang membawa cahaya ungu segera melesat cepat ke arah Nem Huainan. Hakim An dengan tenang menyaksikan Nem Huainan mati-matian menghindari ujung pedang. Hakim An berkata dengan geli, "Menari tarian pasar untuk menghiburku." Namun belum sempat ia puas menonton, Nem Huainan sudah terjatuh telentang di arena pertarungan, terengah-engah seperti seekor tikus yang dipermainkan kucing. Hakim An mendesah tak berdaya. Sungguh mengecewakan, membosankan sekali. Ia tak lupa mengulanginya sekali lagi, sekaligus menyebut Lak Jianeng dan Feng Mingtang untuk memprovokasi lawannya. Jika itu 2 orang sebelumnya, mungkin masih ada sedikit kesenangan. Nem Huainan serasa berdiri di tepi jurang, dalam hati ia mencaci dirinya. Sialan, perbedaannya terlalu besar. Dalam benaknya terlintas jurang tak berdasar. Membentang antara dirinya dan lawan, sama sekali tak mungkin untuk dilewati. Antara aku dan dia, seolah ada jurang pemisah, tak bisa dilewati. Nem Huainan terus panik, menggertakkan gigi menyemangati dirinya. Semangat, Nem Huainan masih belum bisa menyerah. Lai Changhan melihat pemandangan ini hanya bisa menghela napas. Nem Huainan benar-benar ditekan oleh Hakim An. Lalu Ladetia sedikit menyeringai, dengan senyum mengejek. "Hakim An sedang melihatmu." Lai Changhan mendengar itu, ekspresinya tidak terlalu baik. Ia membantah, "Paling benci tatapan palsu seperti ini." Ladetia sedikit memiringkan kepala melihatnya, terus menggodanya hingga ia sangat tak berdaya. "Bukan tipe yang kamu suka." Ya, Lai Changhan pun harus mengakui. Tapi kekuatannya memang nyata. Wajah bangga Hakim An ditambah senyum licik, rambut pirang terbang tertiup angin, dalam hati ia berpikir, "Putri, sudahkah kamu melihat pose heroiku?" Bahkan di gerbang iblis 9 suci pun, dia bisa menjadi murid teratas. Waktu kembali beberapa hari yang lalu, Nem Huainan masih menggunakan pedang air untuk menebas tiang kayu berlatih ilmu pedang. Ladet ia berdiri di samping, terus bertepuk tangan dan memuji, menyemangati. "Tidak buruk, tidak buruk. Jurus pedang air mengalir berliku sepertinya sudah kamu kuasai." Nem Huainan dengan rendah hati berkata, "Saudara seperguruan terlalu memuji." Ladetia lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar tahu jurus pedang air mengalir berliku?" Sebenarnya, itu hanya sisa dari jurus air dingin. Nem Huainan sedikit terkejut, namun dengan cepat menjawab, "Tahu, Kak." Ia mulai menjelaskan. Nem Huainan menjelaskan, ini adalah teknik kekaisaran tingkat rendah yang telah ada sejak sekte kuno kita didirikan. Sampai di zaman kita, sudah entah berapa tahun lamanya teknik ini hilang. Lagi pula, karena ada kekurangannya, barulah giliran saya yang mempelajarinya. Ladetia mendengar kata-kata ini lalu menutup mata dan menjawab, "Sayang sekali." Ladetia menjelaskan, "Satu langkah lagi adalah jurus es dingin.
Yang disebut jurus es dingin dapat mengubah teknik kultivasi menjadi aliran air yang sangat dingin, sementara jurus pedang air mengalir berliku justru kekurangan kata dingin ini. Nem Huaingan mendengarnya berbicara untuk beberapa saat, dalam hati ia merasa bingung dan tidak mengerti. Ladetia melanjutkan, hal yang menakutkan dari jurus es dingin adalah suhunya sedingin es tetapi tidak membeku, sehingga dapat langsung meresap ke dalam tubuh musuh. Ia terus berbicara sendiri untuk beberapa saat sebelum berhenti. Selain itu, jurus es dingin masih memiliki kegunaan menakjubkan lainnya. Nam Huainhan semakin bingung mendengar itu, ia berkata, saya tentu tahu dahsyatnya jurus es dingin, tapi bukankah teknik kultivasi ini sudah lama hilang? Mendengar ini, Ladetia menggelengkan kepala menyangkal perkataannya. Setelah itu, ia mengeluarkan setumpuk kertas tulisan tangan dari balik jubahnya yang tampak seperti sebuah buku teknik bergambar. Ladetia lalu memberikan tumpukan kertas itu kepada Nam Huainhan, berkata, lihat, ini apa? Nam Huainhan membalik setiap halaman, berseru terkejut, ini adalah jurus es dingin yang telah hilang. Ia mengangkat tumpukan kertas itu di depan Ladetia, bertanya dengan penasaran. Tidak mungkin, kertas ini juga kertas baru? Apakah saudara seperguruan yang menuliskannya? Tentu saja. Mendengar itu, Nam Huaingan mulai sedikit bingung, setengah percaya setengah tidak percaya ia berkata, saudara seperguruan, bagaimana bisa? Ladetia menjawab dengan mata setengah terpejam, melihatnya dalam mimpi. Nam Huaingan bertanya lagi, secara kebetulan bermimpi inti teknik mental jurus es dingin, apa itu bisa? Mimpi macam apa itu? Ladetia hanya tersenyum diam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sinar matahari keemasan yang terang di langit menyinari pemandangan di bawah. Kembali ke arena pertarungan, suara Ladetia masih terngiang di telinga. Sebuah mimpi, mimpi-mimpi panjang dan hambar. Nam Huainhan dan Hakiem An sedang berdiri di arena pertarungan. Hakiem An dengan sangat arogan menganalogikan, bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang terang? Menyerahlah, Nam Huainhan berkata. Aku juga memutuskan tidak akan menyerah. Saat ini ia berada dalam posisi yang relatif pasif, tidak bisa menyerang secara langsung. Senjata lawan dapat dikendalikan dari jarak jauh, membuatnya tidak bisa mendekat. Maka ia bersuara, apalagi kamu sudah melewatkan kesempatan terbaik. Hakiem An selesai mendengar sedikit tidak mengerti, lalu bertanya, apa maksud perkataan ini? Nam Huainhan mulai mengalirkan energinya, riak air perlahan bergolak di sekitar tubuh dan pedangnya. Nam Huainhan berkata, jurus ini aku belum terlalu mahir. Terima kasih kamu telah memberiku waktu untuk bersiap. Hakiem An melancarkan serangan dari jauh, pedang panjangnya berubah menjadi seberkas cahaya ungu, tiba-tiba terbang ke arahnya. Antara pedang dan pemiliknya terdapat seberkas cahaya yang menghubungkan, seolah bulan menjadi wujud. Nam Huaingan sedikit mengerutkan kening, tatapannya teguh, tanpa sedikit pun rasa takut menatap lawannya. Pedang panjang Hakiem An menusuk lurus, hanya dalam sekejap lagi akan menembus dahi Nam Huaingan, namun tiba-tiba dihentikan oleh aliran air Nam Huaingan. Seketika setelah itu, pedang panjang itu tanpa sadar terjatuh, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya. Tak ada yang mengerti apa yang terjadi. Sangat cepat, pedang panjang Hakiem An telah terdistorsi hingga tingkat yang belum pernah terlihat. Hakiem An mengerutkan kening, matanya penuh dengan keterkejutan dan kepanikan, ia berteriak keras. Namun di saat berikutnya, ia juga tiba-tiba berlutut, kedua lutut menyentuh tanah, satu tangan menopang tubuhnya, ekspresinya terpana. Nam Huaingan melihat itu, bernapas lega. Berhasil, di luar arena pertarungan. Para murid inti Dao Huang juga tidak mengerti mengapa mereka berteriak panik. Ada apa ini? Mengapa saudara seperguruan Ha berlutut di arena pertarungan sekarang? Nam Huaingan masih berdiri tegak, menatap Hakiem An yang berlutut di tanah. Saat itu, Hakiem An baru menyadari, menggertakkan gigi dan berpikir dalam hati. Itu energi dingin. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuh, pedang juga berhenti karena itu. Benar. Cepat alirkan energi untuk mengeluarkan energi dingin. Segera, ia mengangkat kedua tangannya di depan dada, mengalirkan energi sejati ke seluruh tubuh, berusaha mendorong energi dingin keluar dari tubuhnya. Namun,
Hakim An memikirkannya seperti itu tetapi melakukannya sangat sulit. Ia perlahan merasa tak berdaya. Dalam hati ia berpikir, tunggu, kenapa begini? Energi dingin bisa meresap ke dalam tubuh tetapi tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya. Ia menopang kedua tangannya di paha sambil berpikir, orang ini tidak merasakan kekuatan kultivasinya meningkat, tetapi sifat energinya benar-benar berubah. Terbebas dari pikirannya, Hakim An bersusah payah berdiri, bertanya dengan marah, teknik sesat apa yang sebenarnya kamu gunakan? Nam Huaingan menjawab, bukan teknik sesat apa-apa, saudara seperguruan Ha. Barusan aku masih merasakan dengan jelas jarak yang sangat besar di antara kita berdua. Nam Huaingan berbicara sambil mendekatinya. Tapi ketika aku berhasil mengaktifkan jurus es dingin, aku merasakan jarak ini ditarik mendekat. Jurus es dingin sedang melangkah. Nam Huaingan tiba-tiba berhenti, berkata, akhirnya aku juga punya kesempatan. Saat ini, di wajah Nam Huaingan terukir senyum cerah, semangatnya melayang tinggi. Ia berkata, bisa bertarung satu kali denganmu sungguh menyegarkan. Tiba-tiba, Nam Huaingan mengayunkan pedangnya dan menyerbu maju, membuat Hakim An terkejut dengan mata terbelalak. Jurus ini membawa aura aliran air, membuatnya terpaksa buru-buru melompat menghindar. Demikian, Hakim An harus mundur beberapa langkah lagi, sekali lagi memperlebar jarak. Ia menatap Nam Huaingan, yang di wajahnya terpancar senyum cerah, bertanya dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Nam Huaingan tertawa hingga matanya menyipit, tersenyum mengingat kejadian saat baru memasuki arena. Maaf, aku hanya teringat perkataan saudara seperguruan Ha barusan. Tapi jika kamu tidak bergerak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ia berbicara sambil menunduk melihat kaki Hakim An. Hasilnya, kamu tidak hanya bergerak. Mendengar itu, Hakim An tanpa sadar mengangkat tangan dan menyentuh luka di wajahnya. Nam Huaingan melanjutkan, tapi juga terluka olehku. Hal ini membuatnya sangat terkejut, tubuhnya tak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Hakim An berseru, aku malah terluka olehmu. Tangannya tanpa sadar mengepal erat. Hakim An saat ini semakin dingin, bagaimana bisa menanggung penghinaan ini? Ia segera berteriak keras, aku berubah pikiran. Nam Huaingan mendengar itu sedikit terkejut. Seketika setelah itu, kemarahan Hakim An meledak hebat. Aura marah berwarna ungu di sekeliling tubuhnya menyembur keluar, membentuk medan aura yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Bagaikan api ungu yang berkobar, wajahnya muram. Hakim An berkata, waktu bersenang-senang berakhir di sini. Wajahnya seketika menjadi sangat menakutkan. Suaranya serak dan dalam. Kali ini aku ingin mengambil nyawamu. Nam Huaingan melihat aliran aura gelap penuh niat membunuh miliknya. Dalam hati ia berpikir, sensasi tekanan yang sangat kuat. Benar saja, sebelumnya ia masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi tidak perlu khawatir, saat ini aku sudah jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Nam Huaingan menunduk melihat pedang Hakim An yang terjatuh di tanah. Dalam hati ia berpikir, teknik mengendalikan pedangmu masih ditekan oleh air dinginku. Aura dinginnya juga belum sepenuhnya keluar. Berpikir begitu, Nam Huaingan mulai mengerahkan energi. Matanya sangat teguh. Jika kultivasi saya tidak sebaik kamu, lalu kenapa saya tetap bisa menang? Lai Chang'an berdiri di samping mengamati diam-diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aura Nam Huaingan sudah berubah. Sepertinya bocah ini akhirnya menemukan kembali kepercayaan dirinya. Segera setelah itu, Nam Huaingan berteriak keras, memperagakan jurus baru. Kali ini berbeda dari sebelumnya, kekuatan air dingin sudah bisa membentuk wujudnya. Tidak lagi hanya berupa aliran air tetapi perlahan berubah menjadi wujudnya. Nam Huaingan memperagakan keterampilan gabungan antara jurus es dingin dan klon air. Dalam sekejap menciptakan dua klon lagi yang persis sama dengan tubuh aslinya. Sebelumnya, dia selalu menggunakan jurus ini untuk berbagi pekerjaan rumah. Nam Huaingan berteriak dengan semangat, kakak seperguruan Ha, ini adalah serangan terkuatku. Setelah berkata begitu, dia bersama dua klonnya melesat ke arah Hakim An. Lihat apa kamu bisa menangkisnya atau tidak. Hakim An masih penuh percaya diri, menyeringai sombong, tidak tahu batas, silakan maju saja. Sangat cepat,
Nem Huaingan bersama dua klonnya membentuk formasi segitiga, membawa aliran air mengepung Hakiem An. Ketiganya serentak menebaskan pedang, menyerang dengan kuat ke arahnya. Namun, bayangan Hakiem An tiba-tiba menghilang. 3 pedang secara bersamaan menyerang posisi tengah tempat dia berdiri. Hanya menyisakan aliran kekuatan membara yang tersebar seperti abu. Nem Huaingan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, alisnya sedikit berkerut, kedua matanya terbelalak. Tiba-tiba, sebuah pedang dari belakang menembus bahunya, ujung pedang menembus lurus ke depan dadanya. Hakiem An entah sejak kapan sudah mengambil kembali pedang panjangnya, menyerang secara sembunyi-sembunyi dari belakang. Dia tersenyum dingin dan menyadari bahwa tubuh aslinya terluka. Dua klonnya juga mengalami tanda-tanda menghilang. Mata Hakiem An menjadi sangat menakutkan, suaranya penuh tekanan. Baru berlatih jurus dangkal 1 bulan saja sudah berani menantang ilmu belasan tahun saya. Nem Huaingan tanpa sadar melihat ke arah Hakiem An yang baru saja memegang pedang, terkejut menyadari pedang itu sudah tidak ada di tanah. Dia mulai menganalisis, dalam waktu sesingkat itu, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Hakiem An? Dalam hati dia meratap, menghindar, mengambil pedang panjang, berbalik menyerang secara sembunyi-sembunyi, semuanya selesai dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang terlalu cepat. Hakiem An tiba-tiba menarik pedang panjang yang tertancap di punggung Nem Huaingan. Darah segar menyembur. Dia berkata dengan sombong, "Saya katakan sekali lagi." Dia terus menekankan, bagaimana bisa cahaya kunang-kunang bersaing dengan cahaya bulan purnama? Setelah berkata begitu, Hakiem An mengayunkan pedangnya dengan kuat, aliran aura ungu mengalir keluar mengikuti bilah pedang. Seolah ingin menghabisi Nem Huaingan yang sedang berlutut di arena pertarungan dengan satu tebasan pedang. Melihat pedang tajam Hakiem An menghujam, segera setelah itu terdengar ledakan besar, kabut putih tebal menyelimuti, menutupi posisi Nem Huaingan. Hakiem An menyadari Nem Huaingan telah menghilang, tidak bisa menyembunyikan sedikit keterkejutannya. Saat ini, Nem Huaingan sudah diikat dengan selendang sutra oleh Putri Lacangyan, lalu dilempar ke udara. Diperlakukan seperti itu, dia langsung berteriak dengan menyedihkan. Tapi dengan cepat dia diperingatkan oleh tatapan Lai Changnian. Harimau tua, jangan berteriak sembarangan. Hati-hati menggigit lidahmu nanti. Di bawah panggung, beberapa murid kubu Dao Hang juga berseru kaget. Itu Putri. Putri Gerbang Iblis 9 Suci. Bagaimana dia bisa masuk ke arena pertarungan sesuka hati seperti itu? Harimau tua dalam kelompok 3 orang itu, dengan wajah bersemangat sekaligus malu-malu, berkata, "Wah, saya juga ingin diikat oleh putri seperti itu." Lai Changnan dengan ringan mendarat di tanah, lalu dengan santai melempar Nem Huaingan ke samping. Nem Huaingan tergeletak di tanah, terus mengusap pantatnya. Tubuhnya gemetar, mengeluh. "Pantatku hampir pecah jadi 2. Sudah untung nyawa kecil ini selamat." Di sisi lain, di arena pertarungan, Hakiem An melihat itu. Wajahnya menggelap dan berteriak marah. "Wasit!" Wasit yang masih tertegun segera mengumumkan dengan suara keras, "Ini adalah pelanggaran serius. Jika terus begini." Tepat saat itu, Lai Datia menyela, Tidak perlu putusan lagi. Akulah yang menyuruhnya naik untuk menyelamatkan orang." Wajahnya tetap tenang, dia dengan santai mengangkat tangan memberi syarat menyerah. "Pertandingan ini, kami menyerah." Hakiem An menatap Lai Datia tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hati tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Nem Huaingan menatapnya dengan bingung, matanya berkaca-kaca, ekspresinya penuh kekesalan. Hakiem An tahu dia tidak memiliki hak untuk memutuskan, lalu melihat ke sekeliling. Kemudian dia berbalik dan memberi hormat dengan hormat kepada Lai Changnian. "Saya? Memberi hormat kepada putri." Hakiem An memuji sekaligus dengan penasaran berseru, "Kemampuan Putri Gerbang Iblis 9 Suci memang luar biasa. Mengapa dia bisa tunduk pada orang rendahan seperti Lai Datia?" Lai Changnan meliriknya sinis, suaranya penuh penghinaan menjawab, "Bocah, belum waktunya kamu menilai saya, sang putri." Hakiem An berkata dengan sopan sekaligus mengejek, Mana berani,
Kudengar Ladetia memperlakukan putri seperti pelayan dan menyuruh-nyuruhnya. Saya? Hah? Benar-benar tidak bisa tinggal diam lagi? Tapi Lai Chang'an tidak peduli sama sekali. Dia berbalik pergi. Hakim An melihat itu semakin menjadi jati. Sedikit memiringkan kepala menatap Ladetia dengan provokatif. Ladetia, jika kedua belah pihak tidak dapat menentukan pemenang, apakah kamu berani mempertaruhkan posisi murid kepala utama untuk bertarung melawanku satu pertandingan? Kamu mau bertarung melawanku? Mendengar itu, Ladetia bersemangat. Hakim An melihat Ladetia menopang satu tangan di arena pertarungan, dengan ringan melompat naik, lalu tersenyum menjawab, "Baiklah, kalau begitu, mari bertarung melawanku." Sebuah pertandingan murid kepala utama, sungguh menyenangkan. Hakim An melihat Ladetia naik ke arena tanpa senjata, tidak membawa senjata, tidak bisa menahan keterkejutannya. Hakim An dengan tenang bertanya, "Mana senjatamu? Tidak berniat menggunakan tongkat kayu usangmu itu?" Ladetia hanya tertawa, menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Melawanmu saja perlu menggunakan senjata." Hakim An mengerutkan kening tidak senang, berkata dengan marah, "Aku ingin duel yang terhormat dan adil. Jika kamu tidak punya senjata, orang lain akan bilang aku menang dengan tidak adil." Ladetia merasa sedikit terganggu, melihat sekeliling seolah mencari sesuatu, bergumam, "Banyak omong sekali." Setelah itu, dia dengan santai memanggil seseorang di dekatnya. "Kamu, kemari." Murid itu bertanya. "Kakak senior, ada apa?" Ladetia mendekat, berbisik di telinga orang itu. "Kamu pergi lakukan ini, lalu itu, dan bawa barang itu kemari untukku." Melihat murid itu masih tertegun, dia lalu menyeringai dengan wajah garang mengancam. "Kenapa masih berdiri di sana? Cepat pergi." Murid itu ketakutan sampai lari terbirit-birit, sambil berlari dia bergumam, "Tidak perlu seganas itu juga. Cepat, cepat." Ladetia kembali ke hadapan Hakim An. "Bukan kamu yang ingin aku menggunakan senjata untuk melawanku? Kalau begitu tunggulah." Hakim An menjawab, "Tunggu saja kalau begitu." Saat ini, Nem Huainan sudah dibantu berdiri oleh tim medis. Sementara itu, Lai Chang'an masih dengan gembira bercanda dengan gadis cilik Luo Jiading. Di sudut gunung, Dao Huang dengan dingin mengamati seluruh kejadian. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak sang tetua. "Dua tetua, sungguh takdir mempermainkan manusia." Dao Kong mendengarnya lalu membuka mata, berpikir dalam hati. Transmisi suara dari kejauhan. Ada sesosok bayangan yang terus mengawasi seluruh pertandingan, lalu mentransmisikan suara. Rencana belasan tahun, kini malah jadi begini, sungguh membuat orang ingin menguji. Dao Kong mendengar kata-kata itu sambil menggertakkan gigi, tidak bersuara, hanya menggunakan transmisi suara untuk membalas dengan tidak puas. "Apa yang ingin kamu katakan?" Dong Seng Long hanya melihat seorang pria muncul. Tubuhnya tinggi besar dan berwibawa, wajahnya tegas memancarkan aura bangsawan. Melihat pakaiannya saja sudah cukup untuk mengetahui statusnya yang luar biasa, apalagi dia adalah bangsawan tamu agung sekte kuno dupa pembersih, Dong Seng Long. Dia berdiri di puncak gunung yang jauh, memandang ke bawah dan berkata, "Dua tetua, Ladetia sampai sekarang sudah seri dengan kalian." Kata-kata Dong Seng Long belum selesai sudah dipotong oleh Dao Huang. Tetua Dao Huang segera membantah. "Tidak berarti seri itu selesai. Masih ada satu pertandingan lagi." Mendengar itu, orang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah belum pernah tertawa selega itu. Berkata, "Bagus, bagus sekali. Belum selesai." Setelah berkata begitu, dia melanjutkan transmisi suara. "Bahkan jika Ladetia kalah dari muridmu, dia sudah menunjukkan kemampuannya. Ditambah dukungan dari gerbang iblis 9 suci, jika kedua tetua masih keras kepala, aku khawatir nanti." Suaranya semakin rendah, bercampur sedikit kelisikan, hanya akan sia-sia belaka. Dao Kang yang berdiri di samping arena pertarungan, menyaksikan semuanya, dan mendengar lagi kata-kata Dong Seng Long ini, hatinya semakin kesal. Dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, bangsawan tamu dong. Posisi murid kepala utama ini, Ladetia tidak akan bisa mendudukinya dengan tenang." Saat itu, di arena pertarungan, Ladetia sama sekali tidak peduli,
Sambil menguap menunggu murid yang mengambil senjata, dia juga tidak lupa mengeluh, "Kenapa lambat sekali sih?" Sesaat kemudian, murid itu akhirnya membawa senjata kembali. Sambil berlari, dia berteriak, "Kakak seperguruan, senjata yang Anda butuhkan sudah saya ambil," katanya. Lalu dia mengangkat dua bilah pedang tua yang berkarat hingga hampir tidak bisa digunakan lagi. Itu adalah sepasang pedang ganda dari patung leluhur di pavilion penyimpanan senjata. Ladetia mengambil kedua pedang itu, mengamatinya sejenak lalu berkata dengan puas, "Yang aku butuhkan memang ini. Apa kamu salah ambil? Meminjam barang ini sangat berbahaya." Hakim An menatap sepasang pedang ganda yang sudah menjadi barang rongsokan. Sangat tidak puas lalu menanya Ladetia, "Permainan apa ini? Apa kau mau bertarung denganku menggunakan tumpukan besi tua ini?" Ladetia menghela napas pasrah, lalu membalas, "Terlalu banyak omong kosong. Cepat keluarkan senjatamu. Jati, kau mau bertarung atau tidak?" Hakim An tahu dia tidak bisa membantah, jadi dia mengangguk kesal. "Jangan menyesal jika kalah." Selesai berkata, dia segera meletakkan pedang panjang di depan tubuhnya, mengalirkan energi vital lalu berkata, "Jika kamu memang ingin mati." Aura pedang perlahan menyebar, cahaya ungu menyelimuti bilah pedang, di sana juga ada kilatan cahaya. Ladetia menunjukkan ekspresi datar, kosong menatap serangkaian gerakannya. Hakim An dengan cepat mengubah pedang panjangnya menjadi ratusan klon, setiap bilah pedang mengandung kekuatan dan aura yang sama persis. Semua ujung pedang mengarah lurus ke arah Ladetia. Dia berkata dengan sombong, "Kalau begitu jangan salahkan aku jika membunuhmu dengan satu serangan di arena." Murid luar sekte Ladetia tidak bisa tidak merasa khawatir, diam-diam berdoa, "Kakak seperguruan hati-hati, bagaimana bisa menahan formasi pedang ini?" Sedangkan para murid dalam sekte Kubu Dao Huang terus-menerus memuji, "Ini baru kekuatan sejati kakak seperguruan, ha? Teknik kultivasi jurus ini sangat mirip dengan milikku, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda, bagai langit dan bumi." Ketiganya kembali berseru bersama, "Kakak seperguruan Ha memang pantas menjadi bintang masa depan sekte kuno." Dao Kong melihat pemandangan itu, dalam hati diam-diam bersukacita. Kekuatan sejati murid Hakim An akhirnya telah terungkap. Tingkat kultivasi Hakim An sudah jauh melampaui alam yang seharusnya untuk usianya, kemenangan sudah digenggamannya. Hakim An menggenggam erat gagang pedang, membawa ratusan pedang terbang, berteriak dan melesat maju. Dalam hati dia berpikir, di hadapan kekuatan absolut, tipuan kecil ini tidak ada artinya. Dia bersama pedang terbangnya melesat lurus ke arah Ladetia tanpa hambatan sedikit pun. Wajahnya penuh kemenangan, dia mulai berencana. "Setelah membunuhmu, posisi murid kepala utama secara alami akan menjadi milikku. Pada saat itu, aku akan menggantung kepalamu di alun-alun untuk dipertontonkan." Hakim An semakin berpikir semakin sombong, bahkan membayangkan adegan yang lebih keterlaluan. "Kalian para sampah murid luar sekte, semua kultivasinya akan kulumpuhkan, selamanya menjadi pelayan rendahan." Dia tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan bermimpi tentang masa depan yang indah, bergandengan tangan dengan Li Xuanghan yang cantik dan mulia. Betul, ada juga putri Li Xuanghan yang akan menjadi wanitaku. Dia tenggelam dalam ilusi. Namun dia masih memperhatikan bahwa Ladetia baru saja menggerakkan pedang gandanya, baru sekarang bereaksi. Hakim An mencibir dengan sombong, "Sudah terlambat." Ladetia saat ini berdiri tegak dalam posisi. Hakim An mengayunkan pedang dan menerjang, berteriak keras, "Penghalang jalan, matilah kau." Begitu teriakan itu selesai, Ladetia tiba-tiba melompat, melesat lurus ke arah Hakim An, menggunakan sepasang pedang ganda berkarat. Gerakan tubuh Ladetia secepat kilat, suara kilatan pedang yang memotong tiba-tiba terdengar. Adegan itu seolah membeku di udara. Hakim An membentang tak berdaya melayang. Ratusan pedang klon saat ini semuanya terpotong menjadi dua, berjatuhan di keempat sisi ring pertarungan. Hakim An melebarkan matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Saat ini, dia melayang di udara, wajahnya berkerut menahan sakit. Matanya putih melotot, anggota tubuhnya berkedut seolah sedang menahan siksaan. Ladetia tersenyum tipis dan berbisik, "Aku mengampuni nyawamu,
Aku hanya menggunakan punggung pedang. Para murid hanya bisa berseru kaget. Apa? Tidak mungkin. Hakieman begitu saja kehilangan gravitasi. Jatuh langsung dari udara ke arena pertarungan, seperti songgok daging jatuh dari lantai 9, tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Para murid Dao Hang semuanya melebarkan mata, membuka mulut karena terkejut, berseru. Kakak seperguruan Ha? Jangan-jangan kakak seperguruan Ha? Dia saat ini, kakak seperguruan Ha mereka. Mata, hidung, dan mulutnya mengeluarkan cairan kental putih keruh. Seluruh tubuh Hakieman terkulai lemas di tanah, tanpa sedikit pun gerakan. Matanya tidak lagi terlihat pupil hitamnya. Apakah dia terbunuh dalam sekejap? Dao Kang mengepalkan tinju, terdengar suara gemeretak. Dia baru saja memanggil nama murid kesayangannya. Suara transmisi dari Dong Xianglong sudah terdengar di telinganya. Dua tetua, sepertinya semuanya sudah jelas, kan? Pertarungan ini memang sesuai dengan keinginan Dong Xianglong. Ladet ya. Ladet ya. Kamu sudah membantuku. Saat ini ada dua murid yang tergesa-gesa membawa pil obat, segera memeriksa kondisi Hakieman. Tapi apakah Hakieman masih bisa bergerak? Terluka di mana? Mereka memeriksa seluruh tubuh Hakieman. Seorang murid merasa sangat terkejut. Aneh, tidak ada luka luar sama sekali. Meskipun tidak ada luka, Hakieman sangat kesakitan sampai wajahnya pucat pasi, kedua tangannya memegang erat perutnya yang terus gemetaran. Bagaimana bisa terguncang mental sampai sejauh ini? Kedua murid itu menatap Ladetia dengan kebencian. Bocah ini menyeramkan sekali. Ladetia juga memperhatikan tatapan mereka. Dia tersenyum dingin lalu menoleh. Karena ketakutan oleh tatapan matanya, kedua murid itu langsung panik. Sulit dijelaskan. Di sekitar arena pertarungan masih sangat banyak orang berkumpul. Tito Sufu berkata dengan dingin di hadapan semua orang, 1 bulan yang lalu, murid kepala utama Ladetia dan dua tetua Dao Hang telah membuat perjanjian. Ladetia tersenyum mendengarkan beliau melanjutkan. Kedua belah pihak telah mempertaruhkan penghapusan sistem murid dalam dan luar sekte serta nyawa Ladetia. Tetua Mak juga tersenyum senang. Dalam 4 pertarungan hari ini, kubu Ladetia memenangkan 2, seri 1, dan memenangkan secara keseluruhan. Begitu Tito Sufu selesai berbicara, ekspresi Liu Yuan langsung berubah. Dao Hang masih ingin memfitnah Ladetia di hadapan semua orang. Jika dia menang, itu hanya bisa membuktikan bahwa bocah ini benar-benar telah jatuh ke jalur iblis. Kenapa tidak ada yang melihat? Kenapa hal ini bisa terjadi? Tito Sufu mengangkat tangan, mulai mengumumkan hal penting. Sekarang saya umumkan, sistem murid dalam dan luar sekte segera dihapuskan. Suaranya yang nyaring bergema di keempat penjuru. Mulai hari ini, semua murid kultivasi akan diperlakukan sama. Mereka dapat membaca kitab-kitab di pavilion penyimpanan kitab untuk berkultivasi. Pavilion penyimpanan senjata, pavilion penyimpanan harta karun juga demikian. Nam Huaingan yang sedang mengobati lukanya juga mendengar perkataan beliau dengan jelas. Luo Jianing berlari dengan gembira, lalu memeluk erat Li Suanghan. Murid-murid lain juga bersorak serentak. Kami para murid harus berkultivasi dengan rajin, selamanya giat. Setelah mengucapkan kata-kata yang perlu diucapkan, Tito Sufu memerintahkan. Baiklah, pertarungan selesai, bubarlah semua. Telah mencapai tujuannya, Ladetia. Bibirnya melengkung tersenyum. Tito Sufu tiba-tiba memanggilnya kembali. Ladetia, kau tetap di sini. Beliau memberi isyarat agar Ladetia mengikutinya. Ikut aku. Ada tugas yang ingin kuserahkan padamu. Ladetia menunduk, menatap beliau dengan terkejut. Oh, saat ini, mereka sudah tiba di depan pavilion penyimpanan senjata. Menghadapi pilihan Ladetia, Tito Sufu tidak bisa tidak terkejut. Aku tidak menyangka kau akan memilih jenis senjata ini. Beliau menyentuh 2 bilah pedang tua yang diletakkan di depannya. Dan kau bahkan berhasil mengalahkan Hakieman dengan jurus ini. Ladetia pura-pura bodoh menjawab, hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Aku menyampaikan sebuah dugaan. Kekuatan Kaisar Abadi yang tersembunyi dalam pedang ganda ini, dan kau tahu cara memanfaatkan kekuatan itu. Ladetia terkejut dengan dugaan beliau, diam-diam mengagumi kecerdasan Tito Sufu.
Sepasang pedang ganda ini adalah benda kesukaan Kaisar Abadi Ming Han di masa lalu. Meskipun hanya besi fana, namun mengandung keagungan abadi beliau. Tidak disangka orang tua ini bisa menebak sejauh ini, sebaiknya jangan mudah mengungkapkan. Berpikir sejenak, Ladatia tetap memutuskan untuk terus berpura-pura bodoh. Beliau berkata, "Yang ini, aku hanya ingin menggantikan leluhur memberikan pelajaran kepadanya." Titu Sufu meliriknya dengan tajam. "Hanya sesederhana itu?" Ladatia bersiul. "Memangnya kenapa lagi?" Titu Sufu tentu saja tidak percaya kata-katanya, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk tidak lagi menyelidikinya. Masih tidak mau jujur, bocah ini licik dan aneh, entah apa yang ada di benaknya. Beliau merasa sedikit bangga pada Ladatia, jauh lebih kuat daripada Master Sekte Junior yang melarikan diri itu. Ladatia melebarkan mata karena terkejut. "Bukankah Master Sekte Junior itu Anda?" "Omong kosong yang terjadi belasan tahun lalu, lebih baik tidak dibicarakan." Lanjut, setelah Titu Sufu masuk ke inti masalah. "Aku memanggilmu ke sini hari ini bukan karena masalah ini, melainkan karena ancaman yang akan datang." Ladatia tercengang. "Akan datang?" Titu Sufu menjelaskan. "Tindakanmu baru-baru ini terlalu berlebihan. Aku khawatir sudah menarik perhatian kerajaan Bao Xiangtong." Ladatia berpikir dalam hati. Kerajaan Bao Xiangtong benar-benar tahu cara menjaga kesehatan. Ya, Titu Sufu menceritakan secara detail tentang sejarah dan ambisi kerajaan Bao Xiangtong. Kerajaan Bao Xiangtong adalah negara teokrasi yang didominasi oleh sekte suci langit. Selama ribuan tahun, mereka telah menggunakan segala cara untuk memperluas wilayahnya. Titu Sufu memarahi Ladatia dengan marah. "Lawan selalu ingin menangkap seluruh sekte kita dalam satu jaring. Hal seperti itu kau tidak tahu." Ladatia dengan santai menjawab, "Aku tidak tertarik dengan berita terkini ini." Titu Sufu menunjuk ke sebuah posisi di peta. Bidak catur lawan sudah diletakkan. "Aku bisa memastikan, penasihat kerajaan Bao Xiangtong, Dong Xianglong, pasti akan bertindak menargetkanmu." "Ladatia," Titu Sufu bertanya kepadanya dengan serius, "apa kau sudah siap?" Adegan berubah. Beberapa hari kemudian, Li Xuangnan sedang fokus berlatih teknik kultivasi. Dia menutup mata, seolah sedang mengerahkan energi. Sesaat kemudian, Li Xuangnan menghela nafas panjang. Tepat saat itu, Ladatia mendorong pintu dan masuk, berteriak dengan garang, "Waktunya berangkat." Li Xuangnan dengan marah menunjuk wajah Ladatia, memaki dengan keras. "Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menerobos masuk ke kamar pribadi putri ini?" Ladatia berkata, "Jangan lupa kamu adalah pelayanku." Ladatia masuk ke kamar, berbalik menegur Li Xuangnan, "Coba lihat dirimu, di tempat sebaik ini, kamu masih berani marah padaku." Li Xuangnan menegakkan tubuh, dengan serius mengingatkan Ladatia. "Ladatia, sebelumnya aku sudah susah payah mengubah sedikit pandanganku tentangmu. Jangan berlebihan." Ladatia bertolak pinggang, tertawa dingin. "Berlebihan? Gurumu adalah Lan Eri kecil. Demi sedikit keuntungan dia mengirimmu ke sini untuk diperintah olehku, pada akhirnya siapa yang lebih berlebihan?" Tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Li Xuangnan marah, berteriak keras. "Kurang ajar." Dia mengayunkan tinjunya ke arah Ladatia. "Berani memfitnah guruku?" Tapi pukulan ini belum sempat mengenai Ladatia sudah dihadang olehnya dengan sebuah tongkat. Ladatia menyeringai sinis. "Mau memberontak, ya?" Li Xuangnan menatap tongkat usang itu dengan tidak puas. Li Xuangnan berpikir, "Di depanku lagi-lagi tongkat bobrok ini. Jelas kekuatanku lebih besar darinya." Begitu dia lengah, Ladatia langsung menendang ke arahnya. "Lihat kemana itu?" Sebelum Li Xuangnan jatuh ke tanah, dia langsung mengulurkan tangan untuk menopangnya. Ladatia tersenyum, mengingatkan Li Xuangnan untuk ingat statusnya. "Sekarang kamu adalah pelayanku, aku bisa memperlakukanmu sesukaku." Wajah Li Xuangnan memerah padam, dengan marah menoleh dan memarahinya. Kamu mau apa?" Kata-katanya belum selesai, satu pukulan tongkat sudah menghantam pantatnya. Li Xuangnan menjerit kesakitan. Wajahnya semakin merah. Setelah itu, seluruh halaman kecil bisa mendengar teriakannya. Nam Huaingan berlari mendekat dengan cemas.
Ada apa? Melihat pemandangan di dalam kamar, dia tertegun. Lita Tia meliriknya dengan dingin, sementara Li Xuanghan berwajah merah padam dengan ekspresi panik. Nam Huainhan menyipitkan mata, menghela nafas panjang. Nam Huainhan memberi hormat kepada Lita Tia dan Li Xuanghan lalu bersiap pergi. Maaf mengganggu kalian berdua, silakan lanjutkan. Li Xuanghan berteriak keras dengan perasaan teraniaya. Tunggu, tidak seperti yang kamu. Tidak, yang kamu pikirkan. Saat ini, Nam Huainhan sebenarnya juga ada urusan dengan Lita Tia. Sebenarnya saya kebetulan ada urusan dengan kakak senior. Lita Tia bertanya, oh, ada urusan apa denganku? Nam Huainhan mengepalkan tangan memberi hormat, tertawa lebar. Tentu saja datang untuk mewakili semua murid luar sekte. Berterima kasih atas bimbingan kakak senior agung. Lita Tia menatap Nam Huainhan dengan mata kosong. Nam Huainhan, hentikan trimu itu. Sebenarnya kamu mau bicara apa? Nam Huainhan menggaruk kepala dengan malu. Sejak pembubaran murid inti dan murid luar, kakak senior agung tidak terlihat selama beberapa hari ini. Dia menceritakan semua kejadian yang baru-baru ini terjadi. Selama sebulan ini kekuatan kami meningkat pesat. Mereka yang dulu sering membuat masalah sekarang juga harus sedikit segan. Nam Huainhan mengepalkan tangan, kedua matanya bersinar terang. Oleh karena itu, semua orang berharap kakak senior dapat terus memimpin kami untuk menembus alam yang lebih tinggi lagi. Namun, Lita Tia langsung memadamkan harapannya. Mimpi saja, dia menjelaskan. Jenis metode kultivasi yang sebulan lalu sudah mencapai batasnya. Lita Tia menasihati mereka. Aku sudah menyuruh tetua Ma untuk terus mengajar kalian. Jangan bermalas-malasan. Tenang saja, tidak akan lari kemana-mana. Fase kultivasi selanjutnya akan berproses secara alami. Dia mengedipkan mata pada Nam Huainhan. Aku harus pergi berkultivasi tertutup. Li Xuanghan dan Nam Huainhan sama-sama sangat terkejut. Berkultivasi tertutup? Kamu mau berkultivasi tertutup di mana? Lita Tia tertawa lebar. Beberapa hari ini aku selalu meneliti hal ini. Aku ingin pergi ke... Dia menyebutkan sebuah nama tempat. Menara Hantu. Setiap kali mendengar nama Menara Hantu, semua orang teringat pemandangan menyeramkan dan menakutkan di sana. Feng Mingdong menceritakan apa yang dia tahu tentang Menara Hantu. Aku dengar tempat itu dulunya adalah kuburan bawah tanah tempat terkuburnya roh-roh dendam yang tak terhitung jumlahnya, sehingga energi yin di sana sangat pekat. Lok Qianin menambahkan. Ku dengar dari para senior, di dalamnya ada monster iblis pemakan manusia. Nam Huainhan meringis, berkata terbata-bata. Aku pernah mendengar suara wanita menangis pilu di dekat sana. Jauh wajahnya memerah, berdeham. Kalau bisa, aku berharap diculik oleh hantu wanita cantik, Kak Hu. Justru karena ada hantu di sana. Lita Tia memiringkan kepala dengan bingung, tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Semua orang mengira dia sedang melamun. Nam Huainhan terus-menerus membujuknya. Itu benar, kalau tidak, kenapa disebut menara hantu? Dia menirukan ekspresi hantu, mencoba menakuti Lita Tia. Setelah mendengar perkataan Nam Huainhan, Lita Tia tampaknya semakin bersemangat. Ada hantu? Bagaimana menurutmu? Li Xuanghan tentu saja tidak percaya pada rumor hantu ini, merasa sangat konyol. Putri ini takut hal seperti ini? Mustahil! Lita Tia meletakkan kedua tangannya di pintu batu di depannya. Di bawah tatapan ngeri Nam Huainhan, dia langsung masuk. Nam Huainhan mengingatkan, kalian berdua harus sangat berhati-hati. Li Xuanghan berkata, seharusnya hantu itu yang berhati-hati. Lita Tia menjawab, benar. Berani-beraninya muncul, akan langsung kuantar ke alam baka. Li Xuanghan, bagus sekali, ayo masuk. Di luar menara hantu ada suasana suram. Di tanah ada sebuah peti hantu kayu yang telah dibuka. Lita Tia duduk bersila mengerahkan energi. Setelah melihat pemandangan di dalam kamar, Li Xuanghan sangat membenci tempat ini. Dia merasa ruangan itu gelap gulita. Meskipun luas tapi juga bobrok. Pantas saja ada yang merumorkan bahwa di sini ada hantu. Dia melihat goresan-goresan di dinding, menebak dalam hati, di dinding masih ada sisa-sisa jejak energi, terlihat seperti. Lita Tia tiba-tiba bersuara. Itu Kenyon.
Benar saja, pantas saja kamu menyuruhku membawa Zida. Dia mengelus Zida di depannya. Aku ingin mencoba memasuki Dao melalui Zida. Li Xuanghan sangat terkejut dengan tujuan Li Tatia. Tidak disangka, kamu yang terlihat kasar seperti itu ternyata memiliki niat untuk berlatih Dao yang begitu anggun. Silakan tunjukkan. Li Tatia tertawa lebar dengan percaya diri, dengan bersemangat memeluk Zida dan mulai memetiknya. Li Xuanghan tersiksa oleh suara Zida yang mengerikan itu sampai-sampai dia hanya bisa dengan marah menutup telinganya. Cara memainkan zithermu macam apa ini? Berisik sekali sampai mau mati rasanya. Li Tatia menjawab, ini disebut aliran progresif. Li Xuanghan terkejut sampai terperangah. Dia menoleh ke belakang. Sepertinya bukan hanya aku sendiri. Aku merasa kamu berisik. Di dalam kamar, gumpalan asap hijau perlahan mengumpul. Sesuatu akan muncul di antara kabut. Sepasang mata merah menyala menatap mereka. Seekor monster raksasa muncul, mengayunkan tangan ingin menangkap mereka. Li Xuanghan terkejut, memanggil sebuah pedang panjang. Benar-benar ada hantu? Li Tatia sama sekali tidak menganggap serius monster ini. Singkirkan saja dia. Li Tatia dan Li Xuanghan bersama-sama menyerbu monster itu. Li Xuanghan menyerang dari atas, sementara Li Tatia menyerang dari bawah. Meskipun harus menerima banyak tebasan pedangnya, monster itu tampaknya tidak terluka sama sekali. Li Xuanghan menyadari ada yang tidak beres. Tidak terasa seperti mengenai wujud fisik. Li Tatia juga menemukan masalahnya. Ini bukan wujud aslimu. Sebenarnya kamu ini apa? Dia meletakkan Zito di tanah. Dengar baik-baik. Li Tatia dengan dingin mengancam monster itu. Tempat ini adalah tempat yang paling dihargai oleh temanku. Jika kamu masih tidak menunjukkan wujud aslimu dan patuh menyerah, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Mata monster itu terbelalak karena terkejut, tampaknya sedang memikirkan perkataan Li Tatia. Ini adalah tempat milik kecantikanmu. Tepat saat itu, Li Xuanghan membawa pedangnya menyerbu hendak menyerang monster itu. Bajingan, kemari. Tapi Li Tatia menghentikannya. Tunggu. Dia mengangkat kepala melihat monster itu, menebak. Mungkinkah kamu adalah? Li Tatia tersenyum menyebutkan sebuah nama. Sungokha. Li Xuanghan sama sekali tidak mengerti tindakannya. Mendengar Li Tatia menyebutkan nama ini, mata monster itu langsung terbelalak karena terkejut. Kamu? Monster itu dengan malu-malu menutupi wajahnya yang memerah, bertanya dengan bersemangat kepada Li Tatia. Bagaimana kamu tahu? Setelah menerima jawaban afirmatif dari monster itu, Li Tatia menghela napas. Benar saja, kamu memang. Sementara Li Xuanghan membelalakkan matanya. Li Xuanghan tidak bisa percaya. Nama monster ini kenapa? Kenapa bisa seindah itu? Saat ini, wujud monster itu perlahan berubah. Tubuh besarnya berubah menjadi gumpalan asap hijau. Sebuah suara terdengar. Kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Siluet seorang gadis perlahan mengumpul menjadi wujud. Sungokha tersenyum, dengan inisiatif memperkenalkan diri kepada mereka. Hamba adalah Sungokha. Dengan rasa bersalah, dia meminta maaf kepada Li Tatia dan Li Xuanghan. Sungguh tidak sopan. Li Xuanghan saat ini masih belum pulih dari keterkejutannya. Kedua matanya terbelalak menatap Sungokha. Dia menyadari sebuah fakta. Ternyata monster hantu wanita dalam legenda adalah orang yang sama. Sungokha tersenyum, berbalik bertanya kepada Li Tatia. Adik kecil, apakah kamu teman Menghan? Li Tatia dengan hati-hati menggunakan tangan menutupi mulutnya, berbisik kepada Sungokha. Hai, dahulu kamu dan bocah Menghan bisa kenalan itu juga berkat aku. Tidak ingat aku. Setelah mendengar itu, Sungokha terkejut sampai ternganga. Yang mulia Gagak Dewa, tidak hanya dia, bahkan Li Xuanghan pun merasa tidak percaya. Yang mulia Gagak Dewa, namun Li Tatia hanya mengingatkan Li Xuanghan dengan dingin. Hal yang tidak perlu ditanya, jangan ditanya. Siapa juga yang peduli? Dia dengan penasaran menunjuk ke Sungokha. Jadi, sebenarnya siapa dia? Li Tatia memejamkan mata, perlahan menjelaskan. Orang-orang mengatakan Kaisar Abadi Minghan terlalu mencintai jalan kultivasi agung,
Karena itulah dia tidak pernah menikah seumur hidupnya. Ia mulai menceritakan kembali kehidupan Kaisar Abadi Mingnian. Siapa sangka ia kehilangan segalanya karena cinta, dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bisa tergerak oleh wanita manapun. Menurut legenda, sejak dahulu kala, ada seorang gadis muda keluar untuk memetik obat. Di tengah jalan, ia sangat terkejut melihat seekor gagak gelap raksasa. Di bawah cengkeraman gagak itu, ada seorang pria yang dicengkeram erat. Gadis muda itu sangat ketakutan. Ia terjatuh terduduk di tanah. Saat itulah, ia bertemu dengan pemuda yang sedang menjelajahi dunia. Kala itu, Kaisar Abadi Minghan tidak sadarkan diri, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis muda itu menatap kosong kedua orang di depannya, lalu bergegas menolong Kaisar Abadi Minghan dari cengkeraman gagak gelap. Adegan beralih ke sebuah gubuk kayu yang usang. Keduanya telah bersama untuk sementara waktu. Minghan dirawat dengan baik oleh gadis muda itu. Keduanya pun tumbuh perasaan cinta. Pemuda dan gadis itu jatuh cinta dengan cara demikian. Setelah mendengar seluruh cerita Minghan, La Suonghan hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Sudah kuduga, ini hanyalah cerita klis.